Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk kali ini dengan cerita yang baru yang berjudul Dendam Sintren. Suara alunan gending Jawa terdengar merdu. Terlihat kerumunan orang yang sedang duduk sembari menyaksikan pagelaran sintren yang digelar oleh Juragan Janadi, salah satu orang terkaya di desa Beluk. Kurungan ayam besar yang dilapisi oleh kain batik terlihat diletakkan di tengah-tengah pagelaran itu. Lalu seorang gadis muda dimasukkan ke dalam kurungan dan ditutup rapat. Seorang pria tua terlihat sedang membaca mantra di samping kurungan ayam yang di dalamnya ada seorang gadis. Setelah beberapa menit kurungan ayam itu dibuka. Lalu tampaklah seorang gadis memakai kebaya berwarna kuning dengan rambut disanggul dan dihiasi melati beraroma harum. Gadis yang tadi terlihat biasa saja kini menjadi sintren. Sintren yang terlihat sangat cantik dan menawan, dengan gemulai menari mengikuti suara gending Jawa. Mata para penonton melotot, khususnya pria seakan enggan berkedip melihat tubuh aduhai penari sintren itu. Pria tua tadi terlihat semakin mengikuti kemanapun langkah sintren itu melangkah, dengan membawa kemenyan yang diletakkan pada mangkok yang terbuat dari tanah liat. Asap kemenyan itu ditiup-tiupkan pada sintren, seakan kemenyan itu adalah kekuatan sang sintren untuk tetap bisa menari. Satu persatu para pemuda bermaksud untuk menyawer sintren itu, tapi tidak diperbolehkan oleh pria tua yang selalu mengikuti sintren itu. Tapi saat yang mendekati Juragan Janadi, pria tua itu hanya terdiam, membiarkan Juragan Janadi mulai menari bersama sintrennya. Melihat tubuh ranum sang sintren, kejantanan Juragan Janadi menggeliat. Hasrat ingin mencicipi kemolekan tubuh sang sintren menjadi menggebu-gebu. Sang juragan tahu sintren pastilah gadis yang masih suci, karena salah satu syarat untuk bisa menjadi sintren adalah suci dan perawan. Tidak heran kebanyakan penari sintren itu adalah gadis yang masih berusia belasan tahun. Juragan Janadi juga tahu sintren yang sedang menari bersamanya adalah gadis kampung di sini. Gadis manis bernama Asmirah yang baru berusia 16 tahun. Menjadi sintren karena tuntutan ekonomi keluarga. Dia adalah anak sulung dari 6 bersaudara. Adiknya ada 5 yang kebanyakan masih kecil. Bapaknya hanya seorang buruh tani yang lahannya adalah lahan sewa, sedangkan ibunya hanyalah ibu rumah tangga biasa. Berbekal wajah cantik, Asmirah nekat menjadikan dirinya seorang sintren. Rela dirinya dirasuki makhluk halus saat menjadi sintren. Karena saat dirinya berubah menjadi sintren, sebetulnya tubuhnya sudah dirasuki oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Seperti malam ini, Asmirah tidak sadar saat dirinya yang sudah berubah menjadi sintren diajak menari bersama Juragan Janadi. Malam semakin larut, pagelaran sintren itu masih berlanjut. Karena penari sintrennya bukan hanya Asmirah seorang, melainkan juga beberapa temannya, Dindah dan Rahmi. Sekarang Asmirah sudah sadar dari kerasukannya. Dia sudah berubah lagi menjadi gadis kampung biasa tanpa riasan dan tanpa kembang melati. Saat Asmirah sedang duduk di bawah panggung, tiba-tiba Juragan Janadi menghampirinya. "Asmirah," panggil Juragan Janadi. "Nggih Juragan," balas Asmirah lembut. "Kamu mau saya ajak jalan-jalan?" "Jalan-jalan ten pundi Juragan? Mpun dalu,"
Jawab Asmirah polos. "Kamu tinggal ikut, aku akan buat kamu senang." Asmirah yang masih polos itu dengan sukarela mengikuti juragan Janadi. Pria berumur hampir setengah abad itu menggandeng tangan Asmirah. Mereka berjalan di tengah kegelapan. Asmirah tidak tahu bahwa dia akan diajak ke gedung milik juragan Janadi. Di sana juragan Janadi akan merenggut paksa kesucian Asmirah, gadis idamannya. "Juragan Janadi badhe napa to? Kok kula dijak ten mriki?" tanya Asmirah sesampainya di depan gudang milik juragan Janadi. Juragan Janadi tidak menjawab pertanyaan Asmirah. Setelah menutup pintu gudang itu, Asmirah ditarik dan dipeluknya erat. Rasa haus akan kesucian Asmirah seakan tak bisa ditahannya lagi. "Juragan, ojo sembrono," bagi Asmirah takut sembari berusaha melepaskan pelukan juragan Janadi. "Kowe bakal sugih, sawah sing digarap bapakmu bakal tak kei tanpa bayar, asal kowe gelem nuruti pengenanku," ucap juragan Janadi dengan suara serak karena menahan nafsu. Asmirah hanya bergeming, rasa takut membuatnya gemetar. Juragan Janadi masih saja berusaha melumat bibirnya, tapi Asmirah berusaha mengelak. Lalu dengan kasar juragan Janadi merobek baju Asmirah. Mata juragan Janadi melotot dengan gairah melihat gundukan halus nang ranum di depannya. Dengan ganas juragan Janadi meremas buah dada Asmirah, membuat Asmirah meringis kesakitan. Tapi tidak sampai di situ. Dilumatnya dan disedotnya puncak buah dada berwarna coklat muda itu dengan ganas. Tangan juragan Janadi juga meraba bagian bawah tubuh Asmirah. Dibukanya rok batik Asmirah. Lalu juragan Janadi mulai menusuk masuk mencari-cari bagian paling sensitif dari tubuh Asmirah. Setelah menemukannya, digosok-gosoknya perlahan bagian sensitif itu dengan telapak tangan, membuat Asmirah mulai blingsatan seperti cacing kepanasan. Melihat Asmirah yang sudah dikuasai nafsu juga, juragan Janadi langsung menidurkan tubuh Asmirah di lantai. Asmirah yang masih perawan menjerit tertahan saat ada benda asing menusuk masuk ke dalam kesuciannya. "Sakit juragan," ucap Asmirah sembari menangis. Tapi juragan Junadi tak mempedulikannya. Digenjotnya keluar masuk kejantanannya itu pada rongga kenikmatan Asmirah. Asmirah yang tadi merasa perih kini justru semakin mendesah, menikmati setiap detik pergumulan dengan juragan Janadi. Sampai akhirnya mereka berkelejotan bersama merengkuh kenikmatan dunia. Semenjak kejadian malam itu, Asmiranda sudah tidak suci lagi, menjadi sintren karena dirinya sudah tidak suci lagi. Dan semenjak itu juga kehidupan Asmirah berubah lebih baik. Kini Asmirah dan juragan Janadi layaknya suami istri. Mereka sering bertemu di gudang hanya untuk melepas rindu dan nafsu yang seakan tiada habisnya. Kabar soal Asmirah menjadi gundik juragan Janadi berhembus kencang hingga terdengar oleh istri sah juragan Janadi. "Apa benar man omongan wong-wong nek Asmirah dadi gundike Mas Jayadi?" tanya istri juragan Jayadi pada centengnya yang bernama Kisman. "Leres ndoro," balas Kisman pada istri juragan itu. "Asmirah asu, bakal tak gawe sensoro. Asmirah anjing, akan aku buat sengsara." Malam itu Asmirah menunggu juragan Jayadi di gudang, tempat biasa mereka memandu kasih. Kata Kisman yang tadi sore ke rumahnya, juragan Jayadi akan menunggu Asmirah di gudang malam ini. Tapi semenjak tadi juragan Jayadi tak kunjung datang, membuat Asmirah bosan menunggu. Saat Asmirah hendak beranjak pergi, tiba-tiba pintu gudang terbuka dengan kasar, menampakkan wajah Ambar, istri juragan Jayadi yang terkenal galak.
Lagi menunggu siapa kamu, As? Niku mbak, kulo tasih ngentosi rencang, ucap Asmirah sedikit terganggap. Konco sopo Kowe pikir aku ndak ngerti nek kowe lagi ngenteni bojoku? Teman siapa kau pikir? Aku tidak tahu kalau kau sedang menunggu suamiku. Asmirah tak bisa menjawab. Ada rasa takut menjalarinya saat melihat mata Ambar yang begitu penuh dendam. Saat Asmirah mencoba pergi dari tempat itu, Ambar menarik tangan Asmirah dan mendorongnya hingga terjatuh. Sakit kan? Itu bukan apa-apa dibanding sakit hatiku. Asmirah kembali menjerit saat Ambar menjambak rambutnya dengan kasar. Loro mbak, aduh, sakit, isak Asmirah. Bukannya berhenti, kini Ambar semakin membabi buta memukuli Asmirah yang hanya bisa melindungi dirinya dengan kedua tangannya. Setelah berhenti, terlihat Ambar dengan ngos-ngosan memandang puas ke arah Asmirah yang babak belur dengan luka lekam dan cakaran di wajah cantiknya. Sudah nyonya? Tanya Kisman saat sudah masuk ke dalam gudang. Iki nembe awal man, aku bakal gawe modar gunde iki. Artinya ini baru awal. Aku akan membuat mati pelacur ini. Setelah mengatakan itu, Ambar menendang kembali perut Asmirah. Ampun mbak, ojo ditendang wetengku, ono jabang bayine, rintik Asmirah. Ampun mbak, jangan tendang perutku, ada bayinya. Mendengar pengakuan Asmirah membuat Ambar semakin kesetanan. Modar gue Asmirah, raung Ambar. Mati kamu Asmirah. Ambar menyuruh Kisman memegangi tangan Asmirah. Lalu Ambar membuka kaki Asmirah agar mengangkang. Setelah itu Ambar mengambil linggis yang sudah disiapkan. Oke, bagian ini saya skip. Saya pun tidak tega untuk melanjutkannya. Kita skip saja. Asmirah memuntahkan darah dari mulutnya. Tubuhnya berkelejotan, matanya melotot tajam Ambar. Aku bakal balas dendam, ucap Asmirah sebelum mengembuskan napas terakhirnya dengan kondisi yang tragis. Tubuh Asmirah yang sudah tidak bernyawa serta dipenuhi luka dan darah diseret oleh Kisman menuju kebun di belakang gudang milik Juragan Janadi. Terlihat noda darah di sepanjang seretan tubuh Asmirah. Bau amis yang menyengat membuat Ambar membersihkan darah bekas seretan tubuh Asmirah dengan rasa mual. Wis mati tetep gawe wong susah, pancen gundik. Sudah mati tapi tetap saja membuat orang susah, dasar pelacur, omel Ambar sembari membersihkan noda bekas darah Asmirah. Doro, awake Asmirah niki bakal dikubur ten mriki. Nyonya, tubuh Asmirah ini mau dikubur di sini? Tanya Kisman dengan menunjuk tanah di bawah pohon mangga besar. Yo Kis, ojo kesuwen. Iya Kis, jangan lama-lama, perintah Ambar. Setelah Kisman selesai menggali tanah, linggis yang berada di kemaluan Asmirah didorong agar lebih ke dalam. Mayat Asmirah tampak melonjak akibat tekanan linggis di dalam tubuhnya. Lalu Kisman pun membopong tubuh Asmirah yang sudah menjadi mayat ke lubang yang baru saja digali. Tapi ternyata lubang itu kekecilan untuk badan Asmirah. Karena waktu yang sudah semakin menjelang subuh, Ambar yang mulai gelisah takut ketahuan orang lain menyuruh Kisman untuk menekuk kaki dan tangan Asmirah agar bisa muat di lubang itu. Saat Kisman mencoba memaksakan tubuh Asmirah masuk, terdengar suara gemertak tulang. Sudah 1 minggu lebih, kedua orang tua Asmirah mencari-cari Asmirah. Semua pelosok desa sudah dijelajahi mereka untuk mencari putri sulungnya. Tapi usaha mereka berbuah nihil. Bahkan Juragan Janadi juga ikut mencari Asmirah, menyuruh seluruh bawahannya mencari pujaan hatinya. Semenjak Asmirah menghilang tanpa kerana Juragan Janadi menjadi lebih pemurung.
Tak ada lagi pertunjukan sintren yang ia selenggarakan. Kampung menjadi sepi. Seperti malam ini, tepat malam Jumat Kliwon, desa Beluk terlihat sangat sepi. Bahkan tidak terdengar suara hewan malam seperti jangkrik. Justru yang terdengar adalah suara lolongan anjing yang bersaut-sautan, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Di kebun kosong terlihat gundukan tanah yang tiba-tiba mengeluarkan asap putih. Gundukan itu perlahan membelah menjadi dua. Dari dalam gundukan itu keluarlah sosok wanita yang memakai kebaya kuning dengan sanggul yang berantakan. Sosok itu begitu mengerikan. Matanya hitam, mulutnya terbelah hingga ke telinga, memperlihatkan gigi hitam dan lidahnya yang panjang menjulur. Belum lagi wajahnya yang busuk. "Man, koe orang nginep kene wae?" "Man, kamu tidak menginap di sini saja," ucap seorang pria paruh baya. "Ora, sesuk aku kerja, Din." "Enggak, besok aku kerja, Din," balas Kisman pada sahabatnya Nurdin. "Ya wes, hati-hati nek mulai, iki Jumat Kliwon, Kis." "Ya hati-hati pulangnya, ini Jumat Kliwon, Kis," ujar Nurdin. "Ora wedi aku, Din, dedemit kok diwedeni." "Enggak takut aku, hantu kok ditakuti," kekeh Kisman. "Kowe wedine ambil bojomu toh?" "Kamu takutnya dengan istrimu?" canda Nurdin sebelum Kisman pergi sembari mengayuh sepeda ontelnya. Di perjalanan menuju rumahnya, Kisman tidak melihat seorang pun di jalan. Tapi Kisman berusaha mencoba untuk tidak merasa takut. Sampai saat dirinya memasuki area perkebunan kosong, tiba-tiba Kisman mendengar suara gending Jawa. "Koyone ono pertunjukan sintren," batin Kisman. Dengan semangat langsung mengayuh sepedanya cepat ke arah sumber suara. Tapi saat itu Kisman sudah berhenti di tempat arah suara gending Jawa tadi. Di sana terlihat kosong. Hanya ada kebun dengan penerangan tememram yang didapatkannya dari sinar rembulan. Badan Kisman mulai merinding. Saat dia akan berbalik pulang, seseorang memanggilnya dengan lembut. "Mas," panggil suara dengan lirih. Kisman pun langsung mencari sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari seorang perempuan cantik yang memakai gaun berwarna kuning. Tapi Kisman tidak langsung menghampiri. Dia melihat kaki perempuan itu nampak ke tanah atau tidak. Ternyata kaki perempuan itu menampak ke tanah, membuat Kisman semangat menghampiri perempuan itu. "Nang opo, Mbak? Kok wengi-wengi isih dolan?" "Kenapa, Mbak? Kok malam-malam masih main?" tanya Kisman. "Aku meh mulai nang desa sebelah, Mas," jawab perempuan cantik itu. "Kok sendirian? Ndak karo bojone?" "Lananganku isih merantau, Mas." Setelah mengobrol sebentar, Kisman menawari perempuan itu untuk pulang bersamanya. Perempuan itu pun menyetujuinya. Di sepanjang perjalanan, perempuan yang mengaku bernama Rani itu seperti sengaja menempelkan dadanya yang besar ke punggung Kisman. Tangannya yang memegang pinggang Kisman pun kini sudah berpindah ke selangkangan Kisman. Kisman yang merasa ini adalah kode akhirnya menghentikan sepedanya di tengah-tengah kebun kosong. Di desanya memang banyak kebun kosong. Setelah mereka turun dari sepeda, tanpa basa-basi, Kisman yang masih berusia 30-an itu dengan bernafsu langsung memeluk tubuh sintal perempuan di depannya. Bibirnya yang tebal melumat bibir lembut perempuan yang baru ditemunya itu. Tangan Kisman pun juga dengan bebas menyentuh bagian kewanitaan perempuan itu dan memasukkan jarinya ke dalamnya. Jari itu bergerilya di sana, memainkan daging kecil yang jika disentuh akan membuat perempuan itu mendesak. Saat kejantangan Kisman mulai terasa kaku, perempuan itu mendorong tubuhnya Kisman agar terentang di tengah. Kisman pun mengikuti kemauan perempuan itu. Setelah Kisman sudah terentang, perempuan itu pun membuka celana Kisman. Dipegangnya kejantanan Kisman yang sudah berdiri dengan urat-urat yang menyembul.
Lalu dengan cepat perempuan itu memasukkannya ke dalam mulutnya, hingga Kisman tidak tahan untuk mendesah. Tapi semakin lama, guluman itu berubah menjadi gigitan yang membuat Kisman kesakitan. "Mbak, kok rasane dadi loro? Mbak, kok rasanya jadi sakit?" tanya Kisman sambil memejamkan matanya. Kisman pun membuka matanya untuk melihat apa yang sedang dilakukan perempuan bernama Rani itu pada kejantanannya. Alangkah terkejutnya Kisman saat melihat perempuan cantik itu kini berubah menjadi sosok mengerikan. Wajahnya busuk dipenuhi dengan belatung. "Siapa kamu?" tanya Kisman takut sembari berusaha melepaskan kejantanannya dari mulut sosok mengerikan di depannya. Sosok itu hanya menyeringai kejantanan Kisman, digigitnya keras, membuat Kisman berteriak kesakitan. Tolong!" Kisman berusaha meminta tolong, tapi tidak ada satupun orang yang lewat. Sosok itu terus menggigit dan mengunyah kejantanan Kisman yang sekarang berusaha sedang dilepaskan dari sosok itu. Saat usaha Kisman akhirnya berhasil, ternyata kejantanannya itu sudah terlepas dan menggantung di mulut sosok mengerikan itu. Kisman pun semakin histeris, rasa sakit dan takut menjadi satu. Sosok perempuan mengerikan itu merangkak di atas tubuh Kisman, lalu wajahnya didekatkan dengan Kisman. "Asmira!" Sosok mengerikan yang ternyata hantu Asmira itu perlahan mendekatkan kukunya yang panjang dan runcing ke wajah Kisman. "Ampun, aku njaluk ngapurone, As," rengek Kisman. Seakan tidak peduli dengan rengekan Kisman, Asmira perlahan mencolokkan jarinya pada kedua mata Kisman. Dicukilnya kedua bola mata Kisman hingga bola mata itu keluar dan menggelinding jatuh. Seakan belum puas, hantu Asmira memegang kepala Kisman yang sedang sekarat dan menariknya keras hingga kepala itu terlepas dari tubuh Kisman, lalu dilemparkannya di kepala tanpa bola mata itu. Asmira kini berubah menjadi sosok mengerikan. Ia pun tertawa, tawanya sangat mengerikan. "Tunggu pembalasanku, Ambar." Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, komen, dan nantikan kelanjutan cerita-cerita dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.